Kementerian Tenagakerjaan memperbolehkan industri padat karya berbasis ekspor memotong gaji pekerjanya hingga 25%. Aturan ini kemudian menimbulkan gejolak dan protes dari kalangan buruh. Lantas, benarkah keputusan pemotongan ini merupakan permintaan dari pengusaha? Apa alasannya? Untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan Anton Supit. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi, Mas Yuda. Pak Anton, kalau kita bicara mengenai aturan terbaru dari Kemenaker ini ya Pak, pastinya menimbulkan gejolak dan penolakan dari buruh karena pendapatan mereka dipangkas nih Pak sampai 25%. Lalu bagaimana respon dari pengusaha terkait hal ini Pak? Jadi Mas Yuda, terima kasih sudah mengangkat isu ini ya. Kalau saya boleh kritisi, ini kita sudah dekati 78 tahun merdeka. Tapi cara kita melihat masalah kok masih parsial dan ya partisan menurut saya. Yeah. Artinya tidak melihat konteks cerita yang sebenarnya dan dicelakan lagi tidak membaca secara utuh apa yang menjadi keputusan itu. Saya ingin klarifikasi bahwa latar belakang daripada permintaan, memang kita akui itu yang meminta ini adalah sebenarnya Asosiasi Tekstil, API, Asosiasi Sepatu Korea dan Garmen Korea dan difasilitasi oleh Apindo. Karena apa? Kalau kita makroekonomi Indonesia kan baik, 5%. Tetapi itu kan banyak disumbangkan oleh SDA, sumber daya alam. Nah, sedangkan manufaktur khusus ekspor dan lebih khusus lagi yang padat karya seperti garmen dan sepatu, belakangan menyusul furniture dan mainan anak dan ada beberapa juga. Bahwa ternyata permintaan dunia khususnya di Amerika dan Uni Eropa itu drastis. Sepatu sampai menurun 50%, garmen sekitar 30%. Itu tidak menyeluruh secara dunia, karena ekonomi. Tetapi yang merosot itu adalah beberapa, katakan seperti negara yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena ini istilahnya OEM ya, order, karena order tidak ada, jadi persoalan apakah kita kuat menahan pekerja ini sambil pekerjaan berkurang separuh. Jawaban simpel Mas Yuda ya tentunya PHK. Tetapi PHK itu jujur saja saya paling sedih kalau harus melakukan PHK. Itu selalu adalah jalan terakhir. Dan ini kejadiannya order itu menurun sejak dari akhir semester pertama. Buyer sendiri itu tidak menjanjikan akan pulih berapa lama. Jadi dia mengatakan ya kita berharap saja semester pertama 2023 bisa selesai, bisa saja sampai akhir tahun 2023 tergantung pulihnya daya beli di bagian dunia Eropa dan Amerika dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu kita menjadi dilematis. Kita mempertahankan buruh secara pekerja, secara utuh itu sangat berat. Satu contoh kalau pabrik sepatu 10.000 orang itu biasa itu Mas. Ada yang satu pabrik bisa 110.000. Kalau 10.000 saja rata-rata 5 juta upah yang kita harus bayar Jabodetabek sebesar itu Mas. Itu kan 50 miliar sebulan. Sehingga untuk mencegah terjadinya PHK massal dan tidak menjamin tidak ada PHK. Tapi mencegah itu bulan September, jadi sebelum ada Perpu. Jadi jangan kacau balaukan seperti yang disuarakan oleh para serikat pekerja seakan-akan ini karena ada Perpu dan lain-lain. Tapi sebenarnya alasan utama adalah bagaimana mencegah terjadi PHK massal. Nah, oleh karena itu lantas diusulkan bisa enggak fleksibilitas jam kerja. Jadi bukan pemangkasan upah. Jadi disuruh bekerja tapi upah dipotong 25%, itu juga tidak benar. Kalau kita lihat undang-undang, jam kerja kita diatur oleh undang-undang adalah 40 jam seminggu. Kami mengusulkan bisa enggak jadi maksimal 30 jam atau minimal 30 jam. Seandainya bekerja 5 jam pun dibayar 30 jam. Tetapi ini kan hanya untuk upaya penyelamatan. Itu upah yang dibayar adalah 30 per 40 kali upah secara penuh, artinya 75%. Jadi sesuai dengan masa dia kerja dan itu pun harus dibuktikan. Pertama harus ada negosiasi dengan pekerja. Jadi semestinya yang ribut itu pekerja di pabrik, bukan pekerja yang di luar. Ya, apalagi di jalan. Nah, kedua itu harus buktikan betul kita merosot order kita.
Jadi tidak bisa serta-merta kita datang, saya pabrik tekstil atau pabrik sepatu, saya mau bekerjakan 30 jam. Bukan begitu. Pasar domestik pun kalau pabrik A itu pasarnya adalah domestik, tidak bisa pakai instrumen ini. Karena memang hanya tujuannya adalah tujuan ekspor negara tertentu dan diberi waktu tertentu juga, yaitu 6 bulan. Sambil melihat, kalau 6 bulan ternyata atau sebelum 6 bulan sudah selesai, dan secara faktual, kalaupun katakanlah besok perang Ukraina selesai, minggu depan daya beli di sana pulih, kita harus bekerja 100% atau malahan lembur, ya kebijakan ini kita tidak akan pakai. Karena kita tahu lembur kita kan mahal. Apa kita sia-siakan jam kerja normal, hanya karena mau mengejar bayar 75% dengan catatan bekerja juga 75%, tetapi setelah itu kita lembur. Jadi saya sangat sayangkan bahwa segelintir pemimpin-pemimpin serikat buruh ini hanya memakai isu ini tanpa mau mempelajari menjadi isu politik. Nah, dan yang lebih penting lagi, kita ada namanya institusi tripartit. Terdiri dari pemerintah, perwakilan pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja, serikat buruh. Di dalam pembahasan itu pun disetujui. Nah, kalau sudah disetujui di situ yang istilahnya the most representative, itu kan tidak masuk akal, masih ada yang masih demo dan membawa cerita yang sebenarnya tidak seperti itu juga. Oleh karena itu saya kira pendidikan politik kepada masyarakat, ya katakanlah dialog seperti ini akan sangat membantu. Kita tidak ingin membohongi, tetapi menceritakan apa adanya. Pak saya Mas Yuda. Iya, Pak kita Anton. PHK atau kita menurunkan jam kerja dengan membayar sesuai dengan jam dia bekerja. Iya. Ini kan pilihan dua-dua tidak enak, Mas. Dengan pilihan tetapi kalau harus memilih salah satu, silahkan pilih yang mana, Mas. Ya, dengan pilihan yang sangat dilematis buat si Malakama ini ya Pak, tidak ada pilihan lain. Tetapi kalau kita bicara mengenai variabel yang memang benar-benar signifikan terhadap penambahan cost production, apakah memang gaji ini merupakan salah satu indikator yang paling berat yang dirasakan oleh para pengusaha padat karya ini Pak, dibandingkan dengan mungkin faktor-faktor lain Pak yang bisa dinegosiasikan sehingga win-win solutionnya dapat ini Pak? Jadi salah satu ketentuan di dalam Permenaker ini adalah perusahaan yang bisa meminta memakai kebijakan ini adalah yang minimal komponen upah atau labor cost-nya itu minimal 15%. Tapi secara jujur Mas Yuda, kalau pabrik sepatu tujuan ekspor itu minimal 25% adalah upah. Jadi itu apakah tidak signifikan? Jangan samakan dengan umpamanya pabrik es batu. Pabrik es batu itu komponennya mungkin 90 listrik. 90%. Karena air dan tenaga kerja kan tidak banyak. Jadi kita harus melihat dari segi komponen labor cost-nya ini memang untuk garment ya, dan sepatu, itu komponen upahnya tinggi. Baru kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, Mas Yuda, di sepatu itu 60% material cost. Kalau material cost plus ditambah 25% labor cost, sudah 85%. Jadi 15% itu kita harus manage untuk membayar bunga bank, pajak, dan lain-lain. Nah, apakah ini fair kalau kita selalu hanya membebankan kepada perusahaan? Ya, artinya begini, persoalannya apakah dibiarkan induknya mati tapi menciptakan keadaan yang dimana lapangan kerja hilang, atau kita cari solusi yang sebenarnya tidak merugikan karena tidak pemangkasan. Istilah pemangkasan ini yang sebenarnya menurut saya sangat-sangat mendramatisasi ya. Seakan-akan orang disuruh bekerja tapi upahnya dipangkas. Ini juga saya kira hanya trik-trik para pendemo itu supaya menarik perhatian seakan-akan buruh kita di squeeze dan lain-lain. Dan jangan lupa Mas, walaupun tidak related dengan masalah Permenaker, kalau kita ikut tren kenaikan upah kita dalam tahun 2025, upah di Indonesia, upah minimum ya, saya tidak bicara upah kesejahteraan, karena harus dibedakan upah minimum dan upah kesejahteraan. Upah kesejahteraan itu negosiasi. Tahun 2025 kalau tren seperti sekarang itu kita akan melebihi Thailand. Nah, Mas Yuda yang berkecimpung di dalam bidang bisnis juga paham begini, kalau upah kita sudah lebih tinggi dari Vietnam, lantas apakah kita kompetitif? Jangan lupa Foxconn dan banyak perusahaan Amerika di China, dan perusahaan China sendiri pun sekarang pada pindah. Kemana dia pergi? Ke Vietnam. Loh, kalau Indonesia menarik, kenapa tidak ke Indonesia? Ini juga supaya kita introspeksi diri. Pertanyaannya, kita butuh lapangan kerja atau tidak? Baik.
Baik Bapak, terakhir Pak, singkat saja Pak, apabila keputusan itu berjalan, tapi efeknya terhadap ekonomi Indonesia, terutama daya beli masyarakat yang terganggu akibat banyaknya buruh mungkin tidak mampu membelanjakan uang mereka untuk konsumsi, terutama saat Lebaran dan puasa ini seperti apa Pak? Jadi begini Mas, pilihannya seperti saya bilang tadi, apa Mas Yuda lebih prefer kita PHK kalau kita tidak ada Baik. pekerjaan? Hmm, Apa itu pilihan? Ya. Jadi sekarang ini dua-dua pilihan ini tidak simpatik Mas. Tapi tidak simpatik bukan karena perbuatan Baik kita. Pak Anton. Dan jangan salah mengerti, keadaan seperti ini pun, di mana turunnya order, bukan hanya di Indonesia, Vietnam, China termasuk. Kalau tidak salah juga ada video dari CNN yang melihat satu pabrik tekstil yang PHK besar-besaran di Bogor. Apa ini tidak menjadi indikasi bahwa kondisi kita serius? Baik Pak Ekton. Ya Pak Anton, terima kasih sekali perbincangannya. Mudah-mudahan pilihan yang meskipun semalakama ini tetap memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu Bapak. Terima kasih Mas Yuda.